Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur Dakwah Ustaz Syaifuddin SSI, antum bisa bayangkan rumah beliau Boyolali. Ini hujan gerimis datang ke Karang itu, sepeda motor. Jadi kalau sesepuh As-Sabiqunal Awwalun Yayasan ini bisa datang hari ini itu spesial, luar biasa ya. Ada Ustaz Syaifuddin, ada Ustaz Wahyono membersamai kita. Dan kalau ada sesepuh kok tidak hadir di kesempatan atau kegiatan-kegiatan kita itu wajar, dimaklumi. Jangan kemudian menimbulkan penyakit di dalam hati. Atasan lah memberi contoh yang baik apa dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya juga memberikan contoh kepada kita. Orang-orang yang pendahulu itu spesial di hadapan Allah dan Rasulnya. Antum mungkin pernah baca sirah tentang salah satu sahabat Nabi, alumni perang Badar. Pernah ya? Kalau tidak salah namanya Hatib bin siapa gitu, Hatib. Hatib itu alumni perang Badar. Pada perang apa saya agak lupa, perang penyebruan ke Quraisy ke Mekah, itu beliau membocorkan rahasia Nabi, mengirim utusan untuk surat diberitahukan kepada keluarganya yang ada di Mekah. Tapi Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, ini ada yang membocorin, karena kalau bocor nanti berbahaya perang itu. Maka kemudian dikejar, tangkap, dan kemudian ketemulah siapa yang menyuruh itu, yaitu Hatib. Umar marah besar, udah mau dipenggal itu, karena sahabat Nabi berani berkhianat kepada Nabi. Saat itu ngeles sedikit si Hatib, wahai Nabi, saya tidak mengingkari engkau, saya hanya khawatir dengan keluarga saya di sana, karena saya tidak punya kerabat di sana. Dulu saya pendatang, istri dan anak saya masih saya tinggal di sana. Kalau nanti perang, siapa yang akan melindungi mereka? Kalau yang lain, Umar, Utsman, semuanya punya saudara-saudara di sana. Mohon maklumi saya, kira-kira begitu. Nah, waktu itu Umar kurang ngajari kalau Nabi jaluk rukshoh, kira-kira begitu. Tapi kemudian apa yang disampaikan Nabi? Nabi menahan. Udah Umar, udah. Allah saja memberikan spesial bagi ahlul Badar. Bahkan Allah mengatakan, lakukan apa yang ingin kau lakukan, karena sungguhnya engkau sudah aku ampuni. Coba bayangkan, Allah mengagungkan orang-orang ahli Badar karena dia pengawal. Di saat orang masih sedikit, di saat tidak siap untuk perang, di saat orang membenci Nabi, dia membersamai Nabi. Itu spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah bilang begitu, terserah kau mau apa saja yang kau lakukan, karena engkau sudah ku ampuni. Dari situlah kemudian Nabi memaafkan hati. Sampai sini paham ya? Jadi asatidzah, monggo kita menghargai, menghormati para sesepuh-sesepuh yang sudah banyak berjasa di dalam lembaga kita ini, yang kemudian menjadikan kita terlibat aktif di dalam yayasan ini. Jadi tidak usah dibanding-bandingkan sebagaimana kita. Nah, mereka udah segini. Kalau hari ini Pak Ihsan kemudian keroan, ya karena usianya sudah sepuh dan sudah banyak energi yang dikeluarkan oleh beliau untuk lembaga ini. Ada Pak Nur Rahmat, ada Ustadz Wildol yang kemudian tidak bisa hadir ya karena kesibukannya. Itu nggih, agar hati kita bersih. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Asatidzah semuanya, ustadz-ustadzah dan semuanya yang insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pegawai, para pejabat, struktur yang bisa bersamai hari ini. Sebelumnya Maliyah kita bersyukur pada Allah. Allah sudah luar biasa memberikan nikmat yang banyak kepada kita semuanya, menghimpun kita semuanya dalam kebaikan bersama orang-orang yang soleh. Nikmat Islam, nikmat iman, ukhuwah, jamaah, ini luar biasa. Nikmat Islam, nah ini kadang kita itu perlu apa ya, saya
baca literasi aja, kalau saat ini itu penduduk dunia itu sekitar 8 miliar. Agama yang paling banyak apa? Islam. Sebelumnya mohon maaf ya, saya tidak pakai LCD. Syekh Budin udah ngasih saya materi, nanti biar di-share aja tentang tarhib Ramadan. Nanti saya tambah saja bisa interaktif masih gitu. Jadi kan boleh bawa buka Quran, HP, karena nanti bisa lihat-lihat dalilnya apa. Ada berapa? Yang paling banyak apa? Hah? Nasrani. Ya Katolik sama ya, itu golongan Nasrani. 8 miliar itu paling banyak Nasrani. Termasuk dulu waktu Nabi Fathul Mekah itu juga ternyata bukan umat terbanyak. Itu hanya terbanyak di Timur Tengah ternyata. Gitu. Nah, baru di masa Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya itu baru ekspansi ke seluruh dunia. 8 miliar itu sepertiganya Nasrani. Muslim itu kalau baca literasi itu hanya seperempat, sekitar 2 miliar. Bagaimana kita tidak bersyukur? Dari 8 miliar itu kita bagian dari 2 miliar itu. Dan itu karena semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tidak bayangkan kalau orang tua antum tidak Muslim. Antum tidak bayangkan kalau antum dilahirkan tidak di Indonesia. Antum lahir di Cina, belum tentu tidak ada jaminan antum Muslim. Ya enggak? Di Cina, di Jepang, di negara-negara Rusia dan sebagainya, tidak ada jaminan kita Muslim. Maka ini hal yang patut kita syukuri. Kita alhamdulillah dilahirkan dari keluarga Muslim di Indonesia lagi. Bahkan negara-negara Muslim itu pun kebebasannya tidak seperti di Indonesia. Jadi kalau ada orang-orang yang berkuar-kuar meragukan NKRI, itu sebenarnya perlu dalam tanda petik. Ini bukan pengaruh antum loh ya, karena saya di P. Tapi kita patut introspeksi begitu. Putranya Ustadz Ridho, putranya Ustadz Dr. Budi itu kuliah di Yordan. Di sana itu begitu antum ngetik agak radikal sedikit gitu sudah terdeteksi, terblokir di sana. Padahal mayoritas Islam juga. Jadi di Indonesia itu luar biasa, antum mau ngapain saja boleh dan sah-sah dilindungi undang-undang. Kira-kira begitu. Maka ini sekali lagi yang kita syukuri, alhamdulillah kita semuanya ditetapkan sebagai orang Islam. Beriman ya, orang beriman. Kita juga bersyukur ditetapkan sebagai orang Muslim, orang yang berislam dengan ibadah, karena sungguhnya itulah tujuan utama kita semuanya diciptakan. Jadi sebagaimana kita pahami ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saat temannya sesungguhnya aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk sujud kepadaku, bersembah kepadaku. Jadi kita bersyukur selama kita itu masih dijaga oleh Allah, tidak keluar dari penciptaannya. Kita bisa sholat, bisa ibadah, itu nikmat yang luar biasa. Kalau kita pahami itu mengalahkan nikmat-nikmat yang lain. Hanya kadang kita itu masih literasinya masih belum cukup. Kita memandang itu seolah nikmat itu nak wis kaya, punya mobil, punya rumah besar, kira-kira begitu. Baru sholat subuh saja, sholat subuh berjamaah, kata Nabi, seandainya tahu mereka itu pahalanya, besarnya, fadilahnya sholat subuh jamaah, mereka akan mendapatkan itu meskipun dengan merangkak. Coba bayangkan, baru sholat subuh. Jadi kita ini sudah mendapatkan nikmat yang banyak selama kita masih sujud pada Allah. Tidak perlu kita terlalu merisaukan tentang dunia yang masih kurang dari kita. Masih punya hutang, uangnya belum cukup, belum punya rumah, itu ya tetap dipikirnya, nggak usah sampai kemudian itu seolah kayak ujian berat beban hidup kita gitu. Karena apa? Kita masih punya nikmat yang lebih besar, yaitu ketika kita semuanya diizinkan oleh Allah untuk sujud dan sholat. Nikmat ukhuwah, kebersamaan ini, Fafil, ini juga luar biasa. Bukankah salah satu tanda kebahagiaan itu kan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, setiap ketemu mengingatkan gitu. Kita tidak bisa bayangkan kalau kita itu, saya saja tidak bisa bayangkan kalau saya dulu tidak tertarbiyah, tidak terlibat di al-hikmah, kira-kira begitulah. Misalkan ngajarnya hanya di SMA negeri bagaimana guru-guru biasa itu, saya tidak bisa bayangkan apa yang hari-hari yang saya lakukan ya, apa visi hidup kita ya dan sebagainya.
Kita bertemukan dengan orang soleh ketika ketemu ya, yang diobrolin hal-hal baik, hal-hal yang untuk surga dan sebagainya. Itu juga nikmat luar biasa, mengkondisikan diri kita. Termasuk nikmat berjamaah kita berorganisasi di dalam Yayasan Al-Hikmah ini. Maka mari kita syukuri bersama dengan lafaz tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Iki nak di masyarakat tak jak sholawatan. Tapi begitu, mari kita refleksi deh Bapak Ibu ya. Begitu kurang perhatiannya kita dengan doa kita kepada Nabi sholawat. Sangat kelihatan. Tadi sekilas saya membaca sholawat, yang menjawab sholawat hanya Ustaz Nur Khalis. Mungkin sebagian dari yang lain dibatin saja ya. Itu dibatin saja. Tampak berbeda ketika kemudian di jamaah-jamaah, terutama di Nahdijin. Itu begitu Nabi disebut, Masya Allah, mereka gembiranya luar biasa dengan kembali bersolawat. Ini yang salah mana? Apakah kita tidak cukup dalilnya, ataukah kita beda dalilnya dengan mereka? Kira-kira begitu. Ini yang harus kita refleksi Bapak Ibu sekalian. Antum coba perhatikan, saya pernah baca literasi, nanti bisa dicek. Allah sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, itu sebanyak 89 kali. Nanti bisa dicek, literasinya ada. Dari 89 kali itu, biasanya kalau Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, itu ada perintah untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diperintah untuk siam. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa. Intinya begitu. Hanya ada satu perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, tapi didahuluilah dulu dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba bayangkan. Jadi sebelum Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, Allah sudah mendahului. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ini bukti bahwa Allah itu sangat cinta dengan Nabi. Allah saja bersolawat kepada Nabi, gitu loh. Baru memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Tapi begitu kita agak garing terkait dengan ini ya, mohon maaf nih, karena saya agak bau-bau biasa ngisi-ngisi di situ, sehingga saya agak belajar tentang ini. Ya mudah-mudahan nanti setidaknya agak merubah lah sedikit. Sungguhnya bahkan kalau kita baca lebih lanjut referensi tentang kemuliaan Nabi, maka sampai kemudian disebut Nabi itu sebagai Nur Muhammad, cahaya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita semuanya diciptakan ini tidak akan diciptakan kalau tidak karena Nabi Muhammad SAW. Dunia ini tidak akan diciptakan kalau bukan karena Nabi SAW. Nanti bisa dicek, ada hadisnya. Ada hadisnya dan sahih. Bahwa sungguh kalau bukan karena Nur Muhammad, Allah tidak akan ciptakan ini dunia. Dari sebelum dunia diciptakan, Allah sudah ada gambaran tentang Nur Muhammad dan wasilahnya salah satu dari dunia ini. Karena nanti Nabi akan diturunkan di dunia, maka dunia diciptakan dulu. Begitu mulianya Nabi. Kita ada, bumi ini ada karena Nabi, gitu loh. Sekedar diperintah untuk bersolawat, mendoakan Nabi, padahal jelas siapa yang bersolawat pada Nabi, maka solawat itu akan balik kepadanya. Malaikat ada bersolawat kepada kita. Kita berdoa mendoakan Nabi belum tentu dikabulkan Allah, karena bisa jadi kita masih banyak doa, dosa belum bersih dan sebagainya. Tapi sholawat, malaikat langsung mendoain kita juga. Gitu. Maka mari sekali kita banyak ya. Saya punya banyak yai ya, di desa itu ada. Yai itu kalau setiap bahkan di dalam khutbah itu, Yai Muklas itu namanya, sudah almarhum. Semoga Allah merahmati beliau. Itu masya Allah luar biasa. Dulu guru ngaji waktu kecil. Itu ketika refleks lisannya, ketika Nabi disebut itu udah sama-sama. Dalam hatinya, dalam lisannya udah terucap. Ini luar biasa gitu ya. Jadi sekali lagi monggo, ini bagian dari refleksi saya pribadi dan untuk semua terkait dengan pemahaman kita Nabi
terkait pemahaman kita dengan sholawat kepada kanjeng Nabi. Yang kita semuanya berharap nanti di yaumul kiamah dengan perbanyak sholawat. Jadi kita kadang ini ya, kalau ada teman-teman sebelah itu yang bersolawat sampai seperti ada jamaah sholawatan, ya kita kadang maklumi. Mereka memahaminya begitu, saking senengnya, cintanya, tapi kadang yang berlebihan. Ya kita yang koreksi aja yang berlebihan, sambil joget-joget, sambil musiknya berlebihan, nah itu. Tapi kalau kemudian mereka punya sholawat banyak versi, kemudian macam-macam, ya itu bagian dari cintanya kepada Nabi. Bahkan ada khusus ya sampai sholawatan di setiap pengajiannya. Yaitu karena mereka memahami betul bahwa Nabi itu mulia. Sekali lagi kita berharap semoga di yaumul kiamah nanti karena cinta kita kepada Nabi, kita mudah ditemukan oleh Nabi, diakui sebagai umat beliau, diberi kesempatan meneguk telaga Al-Kausar beliau, dan diberikan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanifillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti mirip-mirip karena Syekh Syafuddin ngasih materi takhir Ramadan. Nih sebelum takhir Ramadan syarat dulu, ada syaratnya. Jadi ternyata bagi saya ya, bagi versi saya, Allah itu juga menyiapkan kita untuk menyambut Ramadan. Ada takhirnya yang khusus disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lampu merah itu ya dimulai dari lampu merah, kuning, hijau, kira-kira gitulah. Merahnya itu di warningnya adalah sejak bulan Rajab ya kan? Ketika Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabna wa Sya'bana wa Ramadan. Itu bagian dari yuk berdoa sebentar lagi akan datang Ramadan. Itu udah di warning. Setelah itu ada khusus lagi namanya tarhib untuk kita persiapan itu. Karena saya baca literasi itu ulama menafsiri hadis ini, salah satunya adalah kita diingatkan bahwa sebentar lagi akan ada Ramadan, yaitu tentang nisfu Sya'ban. Sudah lewat. Mudah-mudahan kita tidak terlewat ya. Gitu. Kalau terlewat ya istighfar sajalah, besok diingat-ingat jangan terlewat. Dalil nisfu Sya'ban. Nanti dicek aja karena waktu ya Bapak Ibu ya. Nanti dicek sendiri. Dalilnya sahih. NU Muhammadiyah negara sama. Antum bisa lihat, cek. NU meyakini sahih, Muhammadiyah meyakini sahih. Pokoknya kalau nak di Indonesia dua-duanya itu tidak usah perlu kita perdebatkan. Kecuali dua-duanya beda itu baru kita mungkin agak fokus iki ajene benernya sendi toh. Nah, kira-kira boleh. Tapi kalau dua-duanya sudah sama, mending golek liyane yang perlu untuk dipelajari lebih lanjut. Intinya ifafillah, nanti bisa dibuka saja. Di nisfu Sya'ban itu hadisnya adalah Allah turun pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Gitu ya. Mengampuni setiap orang yang meminta ampun. Jadi ini malam ini sebenarnya spesial itu, Sya'ban itu. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita sudah menyempatkan, membedakan dengan malam yang lain, baik secara sendiri maupun bersama-sama. Mengampuni siapapun yang memohon ampun. Allah sendiri sudah bilang begitu. Kecuali dua, kata Allah. Kecuali dua, yaitu mereka yang syirik ya, syirik. Yang kedua adalah apa? Ibu, standar? Satu, kecuali dua. Satu syirik, yang kedua apa? Harus perang bocor hadisnya gitu. Dibuka, cek. Main kelingan. Dua, yang tidak diampuni dua. Itu maksudnya warning kepada kita sebelum masuk Ramadan, dua ini diberesin loh. Nah, kira-kira begitulah. Ada yang udah ketemu? Nisfu Sya'ban. Standar di belakang mungkin. Dalil nisfu Sya'ban ya udah ketemu tuh. Kalau saya biasanya rumah shop milik Salafi memang, karena biasanya dalil-dalilnya lebih kuat. Permusuhan. Bahasa Arabnya apa? Ustaz Jaki. Di situ ada Pak. Saya agak lupa. Jutaan permusuhan. Maksudnya bahasa Arabnya jutaan.
Apa? Ada no Arab ya? Permusuhan. Udah ketemu ya? Nanti bisa buka. Kecuali dua, Bapak Ibu, kecuali dua. Syirik dan permusuhan. Iri, dengki, bermusuhan. Itu. Hatinya kotor. Kira-kira dari dua ini mana yang berpotensi pada kita, Bapak Ibu? Dua-duanya ya. Lebih kuat mana kira-kira kalian tuh? Yang kedua ya Mas Abdul ya. Nah, jujur saya juga merasa yang kedua. Kalau soal syirik insya Allah tidak ada di kita yang masih kedukun, tidak ada kan? Tidak ada kan? Tidak ada. Masih ada di rumahnya ditempel bacaan-bacaan gitu kan? Tidak ada kan? Tidak ada. Insya Allah kalau soal syirik kita dari awal sudah diajarkan tarbiyah ini tentang salimul aqidah. Maka yang perlu untuk kita perbaiki sebelum Ramadan ifafillah adalah bagaimana kita membersihkan hati kita sehingga hati kita itu bersih. Tidak ada permusuhan, tidak ada don, tidak ada iri dengki kepada saudara kita. Ini salah. Maka mari kita bahas sedikit tentang yang ini dulu. Bahkan kalau antum perhatikan ifafillah, sebaik-baik kaum itu kan yang dibersamai Rasulullah kan, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor. Coba perhatikan doa mereka ifafillah. Nanti bisa dibuka surat Al-Asr yang ada Quran, surat Al-Asr ayat 10. Nggak tahu sebelah atas bawah atau itu urusan Ustaz Adi Dayat itu. Gimana? Tak kira orang jawab apa ya? Al-Hasr ayat 10 dan ini secara tidak saya meyakini hampir semua kita berdoa dengan ini loh. Hanya kadang kita jarang refleksi awet dekin dungone opo maknane opo kira-kira kita gitu. Apa doa ini? Sering. Betul ya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nanti silahkan dicek ayat per ayat. Maknanya dari maknanya. Intinya ifafillah itu yang disebut sebaik-baik kaum. Nabi pun memuliakan. Antum bisa baca keistimewaan orang Ansor dan Muhajirin. Di situ orang-orang Ansor dan Muhajirin doanya yang paten itu ternyata. Memohonkan ampun saudara-saudaranya yang muslim, yang sebelumnya dan yang akan datang. Coba bayangkan. Adakah kita sering mendoakan saudara kita? Nama-nama mereka, para pendahulu kita, bahkan nanti yang akan datang, paling banter minal muslimina wal muslimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, paling banter gitu. Tapi mungkin bisa lebih dalam daripada itu. Mereka mendoa itu. Dan yang kedua, ghillal lil ladzina amanu, ghil. Ya Allah, jauhkanlah ghil. Ghil itu apa? Kedengkian, iri dalam hati kami kepada nikmat yang diberikan kepada saudara-saudara kami. Coba bayangkan, kaum terbaik dibersamai oleh Rasulullah masih berdoanya begitu. Maka jangan heran kalau kemudian ketika Allah mempersatukan Muhajirin dan Ansor, tidak hanya separuh hartanya boleh dikasihkan. Istrinya ada siloh gitu kan, ini saya punya Abdurrahman bin Auf dengan siapa itu yang dipersaudarakan. Ini saya punya istri dua, silahkan kau pilih mana yang paling cantik. Kau ambil yang kau suka, nanti yang satu baru untuk saya. Gitu. Antum ditawarin gitu mau enggak? Posisi enggak punya istri, istrinya karena kafir. Kalau udah punya istri, dewe lah. Ya tak? Kalau bicara ini nanti panjang lagi dan itu salah lagi. Ustaz Nurkholis itu salah juga kalau belum kedua karena belum mampu secara finansial juga ra nyontoh Nabi meneh kuwi wis to. Kok nak ra percaya dibahas meneh wis gitu. Iyalah. Nanti kalau do pengen papat iki ndelok bitok musik lah tenan ana Quran. Ya ta?
Nabi itu 25 tahun dengan satu istri loh ya. Ya kan? 25 tahun dengan satu istri. Bahkan inginnya tidak menikah lagi karena cintanya dengan Khadijah. Baru setelah itu, baru usia 5, Nabi sudah usia 50-52 tahun baru nikah. Ini cara tenaga ya wis entek kabeh, ya ta? Ini jadi enggak usah kesini aja lah nanti dah. Sampai mana tadi? Rahil. Jadi Bapak Ibu, mari kita cek ya. Ternyata kaum yang luar biasa, doanya begitu. Mereka betul-betul sangat kuat dalam menjaga kebersamaan ukhuwah. Jangan sampai hatinya itu ada ghil, ada dengki, ada iri kepada saudaranya. Maka ini menjadi kunci. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, mari kita ini ya, juga mengintrospeksi dari semua pola-pola kegiatan kita atau program-program kita. Jangan sampai programnya kadang baik, tapi kemudian efeknya tidak baik. Kita punya program BPI misalkan begitu ya, tapi ternyata dari program BPI itu justru banyak residu-residunya karena kita salah pengelolaan. Di situ justru kadang kita berburuk sangka, agak sering mudah ngomongnya, melabeli seseorang dan sebagainya. Termasuk bisa jadi acara seperti ini. Acara seperti ini misalkan ada ikhwah kita yang izin, ada pegawai kita yang izin, ya berbaik sangka saja lah. Itu karena tidak semuanya juga, meskipun saya lihat alhamdulillah di list itu luar biasa, ini berarti perlu dibudayakan. Kayaknya pada takut karena jerian ya. Mudah-mudahan bukan karena takut ya. Ini luar biasa capaiannya 130 ya pesertanya. Oh itu, dan itu mabit nanti semuanya bermalam di sini. Iya kan? Semuanya bermalam di sini kan? Nah, saya insya Allah juga bermalam di sini. Yes. Bisa ini. Kangen di mulai meneh. Iya, salah satunya itu, salah satu bersih akhir. Jangan sampai program-program yang sudah kita rencanakan baik itu, kemudian mungkin ada yang belum disambut dengan baik, ada yang belum respon, ada yang masih ogah-ogahan, itu juga kita harus bersihkan dari situ. Jangankan kita ifafillah, Nabi saja juga begitu kan? Nabi saja juga begitu. Nabi itu ketika melihat ada peluang dakwah, exiting dakwah kira-kira begitu, ketika di Mekah dikuyok-kuyok oleh keluarganya sendiri orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi melihat ada potensi dakwah di Taif, betul kan? Mencoba untuk membuat sebuah program baru, ekspansi dakwah ke Taif. Tapi begitu sampai ke Taif, tidak ada yang menyambut. Tokoh-tokoh semuanya tidak ada yang menyambut. 10 tokoh kalau tidak salah di Sirah disebutkan, didatangin semuanya. Mereka tidak ada satupun yang nyambut. Bahkan sampai para tokoh-tokoh itu menyuruh pembantu-pembantunya untuk ngusir Nabi. Karena mereka sendiri tidak mau, pertama ya udah kesel, yang kedua wedi juga karena tentang kenabian itu. Meskipun mereka menolak, sebenarnya juga jujuk Nabi benar, kira-kira begitulah. Maka mereka nyuruh para pembantunya itu usir dia. Bahkan sampai berdarah kan? Nah, sampai berdarah. Betisnya kira-kira begitu. Begitu bersembunyi di balik pohon kurma, apa doa Nabi? Nanti bisa dibuka ya, karena sekali lagi waktu. Buka apa doa Nabi saat dalam kondisi tercepit. Beliau punya impian besar, bikin program dakwah ke Taif. Orang-orang sudah dipahamkan, disampaikan begini, semua menolak, tidak menyambutnya. Apa yang menjadi doa beliau? Intinya, waktu itu doa beliau justru mengadukan kepada Allah tentang kekurangan, kelemahan beliau di hadapan manusia. Coba bayangkan, orang nyalah ke orang-orang Taif, tidak menyalahkan mereka yang tidak menerima dakwah Nabi, tapi justru menyalahkan dirinya sendiri. Nanti bisa dibuka. Saya sebenarnya ada di sini. Intinya mengadukan, ya Allah, ampunilah kekuranganku, kelemahanku di hadapan mereka yang mereka belum memandang aku, kira-kira begitu. Nah, bisa aja kelasnya Nabi, coba bayangkan, punya program,
sudah dirancang, dilakukan, tidak disambut oleh anggota kelompoknya, tidak disambut oleh anggota BPI-nya, tidak marah-marah. Justru mengadu, ya Allah, bisa jadi saya yang kurang bersih hati saya yang kurang bagus, gitu. Kemudian melabeli, yes, saya anggota kuis, ramaan lo terataat apa tuh. Sambil doakan, sambil dilus-lus lah. Insya Allah nanti mereka akan menyambut kita juga. Penting juga ifafillah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ini ya, kisah di Nabi. Jangan sampai karena kita kurang bisa menjaga hati, kemudian menjadikan ucapan-ucapan kita itu melukai saudara-saudara kita. Kalau Allah perintahkan kita untuk jangan sampai menyakiti saudara seiman, semuslim, apalagi ini saudara satu lembaga, yayasan, setiap hari ketemu bekerja di situ, jamaah, ya, perjuangan. Jangan sampai. Mestinya penjagaan kita harus semakin kuat, harus semakin besar. Teorinya begitu. Kalau kita selama ini menjaga tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, karena mereka ya tetangga orang muslim gitu, ngomongnya di alus-alus ke, kalau nilai hutang yo misalkan raiso yo di pihak-pihak kira-kira begitu. Kalau ada sesuatu kita bagi mereka, ya menjaganya kita luar biasa. Lah ini kita dengan saudara kita sendiri, sak lembaga, jangan sampai juga. Kita harusnya semakin kuat. Di sirah Nabi pernah disampaikan adalah seorang sahabat itu yang karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, tapi minta izin, saya mau masuk, saya beriman kepada engkau ya Allah, saya mau sholat juga, tapi satu yang belum bisa saya lakukan, istilahnya saya cegah. Apa itu? Minum khamr. Ada sahabat yang begitu kan? Nanti bisa dicek. Jadi sahabat ini minta rukhsah pada Nabi, saya siap apapun, melakukan apapun, saya cinta dengan engkau ya Allah, saya cinta dengan engkau ya Nabi, tapi saya urung iso ninggal engkau merusak asa mekatkan dia. Kata Nabi, ora apa-apa, kata Nabi gitu. Nah, tapi tetap dihukum karena sudah ada hukum ketika orang minum khamr itu. Begitu dia ketahuan minum khamr, lapor pada Nabi, dihukum. Surah kuat mana yang khamr lagi, lapor lagi pada Nabi, dihukum. Sampai sering seperti itu. Maka sahabat itu sampai bahasanya begini. Wah, kok orang duisin, cara gampangnya gitu. Pendak dino salah wae, nyambut kira cekel kira-kira percus kira-kira begitu. Nah, apa jawab Nabi? Tahan ucapanmu, kata Nabi. Tahan ucapanmu. Jangan sampai perilakumu, ucapanmu itu justru menjerumuskan, membantu setan untuk menjerumuskan dirinya. Kita bisa bayangin bagaimana Nabi dulu luar biasa dan para sahabat juga begitu. Wes ngerti salah wae, ya kan? Ora maksimal, tidak sebagaimana standar yang lain, dihukum pendak dino, kira-kira begitulah. Tapi Nabi ketika orang mensifati, melabeli seseorang, kita itu kan kadang sering ya melabeli seseorang. Wah, ini surah iso hijak nyambut gawe, ini selalu begini, ini hanya cari muka saja, ini hanya apa-apa, kan begitu kan? Kenapa Nabi melarang itu? Khawatir kalau sekali lagi justru dari situlah kemudian setan menjerumuskan dia dan diri kita. Antum juga bisa perhatikan saat Musa dan Harun di surat Toha, ya, nanti bisa dibuka. Surat Toha ayat 25 sampai 28. Musa ketika diberi tugas oleh Allah untuk dakwah, dia minta pembantu, yaitu Harun. Pembantu dakwahnya saudaranya sendiri. Kalau bicara Musa panjang, kisahnya panjang. Maka karena grogi harus berhadapan dengan Fir'aun, besarnya luar biasa, mengaku Tuhan. Maka dia berdoa. Doanya juga sering kita ucapkan. Apa doanya? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Kalau kita terusin di akhir ayat, ayat berapa ya? Jadi setelah doa itu kan 25 28 ya, ayat 33 34. Ternyata di akhir ayat itu Allah Nabi Musa dan Harun itu berdoa seperti itu bukan supaya, sekali lagi ya, bukan supaya diberi kekuatan untuk mampu mengalahkan Fir'aun, bukan. Tapi di akhir ayat itu Allah sampaikan agar aku bisa mengingat engkau, bertasbih kepada engkau. Jadi bukan doa itu bukan semata-mata aku menang kemudian aku kuat, ada rasa kesombongan, bukan. Tapi itu semata-mata untuk apa? Biar bisa mengingat Allah, biar bisa istilahnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya endingnya adalah supaya hatinya bersih, dibersihkan dari riya, dari kesombongan yang kemudian nanti bisa ngalahin Fir'aun dan lain sebagainya. Maka disinilah sekali lagi pentingnya menjaga hati, kebersamaan, ya, terhindar dari hil-hil tadi. Kita juga bisa lihat di Fafillah bagaimana ukhuwah kebersamaan Nabi dan para sahabat. Ada beberapa contoh yang menurut saya apik. Tidak sekedar kepada sahabatnya. Kalau sahabatnya pasti spesial. Salah satu yang spesial adalah kita hanya membayangkan bagaimana suasana waktu itulah, kira-kira begitu. Ada salah satu di Sirah Nabawiyah itu ada Hafsah. Hafsah itu putrinya Umar bin Khattab. Itu ketika suaminya meninggal, beliau menjanda di usia yang masih muda, 21 tahun. Suaminya namanya siapa ya? Lupa saya. Nanti bisa dibuka. Beliau meninggal karena ikut perang Badar, tergores kakinya, luka karena ada racunnya, yang kemudian luka itu setelah perang Badar usai, pulang diobati tidak sembuh-sembuh, akhirnya beliau meninggal. Padahal belum lama itu menikah dengan Hafsah. Maka Hafsah menjadi janda di usia muda, 21 tahun. Nah, di usia kita mungkin masih gadis, belum nikah, karena rata-rata menikah 25-26. Gitu kan? Ini 21 tahun sudah menjanda. Maka melihat Hafsah menjanda ini sedih. Sebagai orang tua kan, biasa kan orang tua sedih gitu. Apalagi di usia masih muda. Maka Umar ini kemudian ya piye caranya mencoba untuk menawarkan. Jadi konteksnya jangan negatif juga ditawari. Ya, artinya biar ada yang menjaga, ada muhrimnya. Maka ditawari. Umar ini kemudian datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, ini saya punya anak masih muda. Kau tahu sendiri bagaimana dia ditinggal suaminya karena perang Badar. Sudilah engkau untuk menikahinya. Kira-kira begitu. Dapat tawaran itu, antum dapat tawaran gitu gimana? Usia 21 tahun. Nggak mau, alasannya belum mampu lagi. Lah mampu lagi opo? Ternyata Abu Bakar itu hanya diam saja. Abu Bakar hanya diam. Pokoknya diam. Ditawarin lagi. Kalau bahasa di kisah itu sampai 3 kali. Abu Bakar ngapain diam? Ini Hafsah. Anak saya 21 tahun ini sudah janda. Udah tolong deh dinikahin. Biar dia ada muhrimnya, ada yang menjaganya. Abu Bakar masih diam lagi. Sampai 3 kali diam. Dia akhirnya rodok mangkel kalau bahasanya. Abu Bakar sedulur corokan sahabat Nabi sedulur mau ngono wae ora jawabnya ora, kira-kira begitu. Mangkel. Maka kemudian Umar ini mendatangi Utsman. Sama juga. Wahai Utsman, dan ini agak beralasan. Karena Utsman itu baru saja ditinggal mati istrinya. Kalau di Sirah itu belum sampai masa iddah bahkan. Istrinya masih belum 40 tahun. Si siapa? Putri Nabi yang Putri Nabi yang dinikahi Utsman itu loh.
Utsman itu kan di Arukoyah, betul, digelari apa, Dunur Noin ya, pemilik dua cahaya, maksudnya karena anak Nabi dua-duanya dikeke Utsman. Arukoyah baru saja meninggal, dia duda. Wajar kan kalau kemudian Utsman mendatangi, Umar mendatangi Utsman, wahai Utsman, kau baru saja ditinggal istrimu, kalau sekarang posisi duda, ini saya punya anak janda, anak yang sudah janda, kau tahu sendiri lah, nikahi lagi. Utsman mikir lagi gitu. Nah, waktu itu dia minta izinkan saya istikharah dulu 3 hari sholat, istikharah sholat. Nah, hari pertama sama ditanya lagi. Bahkan kalau sirah itu disebutkan gitu, saking bingungnya lengan jawab kok ketemu Umar ini seperti apa, Umar menantikan jawaban, oh ya tolong dino gitu. Jadi begitu Umar datang itu, Utsman itu dalam tanda petik nambah sholat sunnahnya, pura-pura sholat, maksudnya sholat terus ora iso ketemu Umar. Coba bayangkan indahnya ukhuwah para sahabat, ukhuwah bisa mengalahkan ibadah sholat sunnah. Coba bayangkan, dia memperpanjang sholat sunnahnya, nambah. Jadi misalkan salam gitu, di situ kok di belakang ada Umar, nambah lagi sholat. Karena begitu bar sholat tuh masih takoni piye soal jawaban. Iso nikah yo ora? Arep yo piye ora kok yo khawatir menyakiti hatinya. Karena dinteni suwi ora rampung-rampung sholatnya, anyel itu sih Abu Bakar juga, wah podo Umar kuwi asline nolak aku, kira-kira begitu. Maka beliau mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, wahai Nabi, wahai saudara sahabatku yang tak anggap paling luar biasa spesial seperti itu, Abu Bakar diam saja. Utsman pernah memperpanjang sholatnya, ndak iso ketemu saya, ndak iso ngobrol, kira-kira begitu. Coba perhatikan apa jawab Nabi. Nabi mengatakan begini, di hadis ada itu, hadis Tabrani, Nabi SAW. Wahai Umar, bersihkan hatimu dari prasangka buruk kepada Abu Bakar dan Utsman. Sesungguhnya Hafsah akan dinikahi orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Dan siapa? Ini Ali akan menikahi orang yang lebih baik daripada Hafsah. Perhatikan hadisnya begitu. Bersihkan hatimu dari ghil kepada Abu Bakar dan Utsman. Ketahuilah bahwa Hafsah akan dinikahi orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Dan Utsman akan menikahi orang yang lebih baik daripada Hafsah. Menikahi kok menikahi Ali? Hah? Nah, ya, Utsman akan menikahi orang yang lebih baik daripada Hafsah. Begitu jawaban itu, bingung ya. Marem intinya marem. Dawuhe Kanjeng Nabi, marem ya berarti aku salah. Ini berarti dipikir-pikir maknanya apa. Maka kemudian Abu Bakar ini ketemu dengan Umar ini ketemu dengan Abu Bakar dan Utsman, menceritakan apa yang disebutkan oleh Nabi. Maka kemudian Abu Bakar dan Utsman ini juga menyampaikan, mohon maaf ya, kemarin saya diam, tidak berani jawab. Arep jawab, iya yo, engkau mendahului Nabi. Kalau bahasanya mungkin konteks hadisnya tidak begitu, tidak menjawab orang gelem ya, engkau khawatir menyakiti engkau. Maka saya hanya diam saja. Kenapa? Karena sungguhnya Nabi sebelumnya sudah membicarakan itu, ngobrolin. Nabi itu sudah bilang iya ya Hafsah ya, usia muda seperti sudah janda dan misalnya bagaimana ya, kira-kira begitu. Sudah ngobrolin. Dan kalau Nabi ngobrolin itu, tidak ada sahabat yang berani mendahului memutuskan. Karena jangan-jangan Nabi sudah punya rencana sendiri. Dan akhirnya betul, Hafsah kemudian dinikahi oleh, maksudnya Nabi nanti yang akan menikahi Hafsah. Kemudian nanti Utsman dinikahkan dengan putrinya Nabi yang kedua. Nah, kira-kira begitu. Coba antum
Ilustrasi ini bisa bayangin ya, bagaimana indahnya ukhuwah Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dari tindakannya, dari perkataannya mereka betul-betul menjaga. Ini Hafsah janda mesti jadi masalah bagi Umar. Nabi memikirkan itu, piye caranya dan di kira-kira begitu. Abu Bakar, Utsman juga sama begitu. Nah, ini potret bahwa Nabi dan para sahabat luar biasa dalam hal menjaga kebersamaan, menjaga kebersihan hati, menjaga ukhuwah dan lain sebagainya. Apalagi terhadap orang lain juga, itu juga lebih banyak. Kita saya kira pernah tahu, dapat dalil ya, orang Yahudi yang buta tua gitu ya, yang setiap hari dikunjungi Nabi dan disuapin oleh Nabi, bahkan enggak, suapannya itu hasil punyahannya Nabi. Coba bayangkan, atas rasa kemanusiaan, dia padahal bukan muslim, selalu menghargai Nabi, Nabi cintanya seperti itu, apalagi dengan para sahabat. Jadi fafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita coba memperbaiki diri kita semuanya ya. Sebagaimana tadi hadis tentang nisfu sabar, agar hati-hati kita ini bersih dari hil, dari prasangka buruk, dari yaitu menyakiti saudara-saudara kita yang lain. Nah, biasalah kita setiap hari ketemu sekantor, hilir mudik, itu saya kira biasa saja. Tapi jangan sampai kemudian meninggalkan lupa. Kalau kemudian keseleo-seleo dikit, kemudian itu guyonan, tidak masalah, itu biasa. Tapi jangan sampai kemudian meninggalkan lupa dan bikin saudara-saudara kita. Kalau saya itu sederhananya begini biasanya. Kalau kita itu tidak bisa bikin kebahagiaan saudara kita, minimal jangan sampai menjadi sumber penyakit, sumber keresahan, sumber kesusahan saudara kita. Minimal wis rasa disenggol-senggol, rasa dianulah. Nah, raisongi kebahagiaan, kira-kira begitulah. Gitu. Itu ifafillah sebagai prasyarat saja dulu ya, sebagai prasyarat terkait dengan ini tarhib Ramadan. Kemudian terkait dengan tarhib Ramadan, Bapak Ibu, sedikit lagi yang Mas Erwin ya. Terkait dengan tarhib Ramadan, monggo yang punya Quran, dalil Ramadan itu kan di Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Saya kira kalau kita mentadaburi, bahkan mentadaburi tanpa tafsir, itu sebenarnya asal kita betul-betul sudah istilahnya dalam Al-Quran itu ternyata sudah luar biasa banyak yang bisa kita ambil pelajaran. Yuk kita buka ya, yang pertama 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, itu ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Satu ayat ini dulu aja. Saya memahami ayat ini ayat cinta. Ini ayat bukti bahwa Allah itu cinta dengan kita. Bukan ayat pembebanan, bukan ayat supaya kita rekoso. Mindset pertama harus begitu, supaya kita itu happy ketemu dengan Ramadan. Bagaimana tidak? Coba mulai dari panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan sayang yang luar biasa, disebutkan 89 kali. Hanya orang-orang yang beriman, itu yang pertama. Yang kedua, di situ sebagaimana kami wajibkan kepada orang-orang sebelum engkau. Ini kan bahasa cinta yang seperti ini, bahasa meringankan gitu loh. Nanti akan diberi kewajiban puasa, tapi disampaikan orang-orang sebelum engkau juga sama loh, tak kasih kewajiban yang sama. Jadi bukan hanya dirimu saja. Dan ini tidak hanya mandek di sini. Contoh misalkan, anak saya yang nomor 2, 3, 4, 4-nya belum mondok, 1, 2, 3, ini mau mondok itu gampang, 2, 3-nya gampang. Kenapa? Saya nomor 1 sudah mengkondisikan untuk mau mondok.
Anak yang nomor satu sejak satu SD tak kon mondok ini ora gelem. Belum, urung kayak gitu. Terus kita kondisikan sampai akhirnya dia bilang, aku gelem mondok, nak adik ya mondok. Itu adik mondok, berarti ngenteni adine SD sih, kira-kira begitulah. Betul akhirnya. Adine SD kelas 1